Pada perkuliahan Ekonomi Pembangunan 2 kali ini kita akan mempelajari mengenai institusi dan fungsinya ya. Jadi yang namanya institusi ini ada atau bisa ditinjau dari beberapa aspek keilmuan atau dari berbagai disiplin bidang ilmu. Di dalam ilmu sosiologi antropologi sosiologi antropologi yang namanya institusi yaitu norma tingkah laku adat istiadat, artinya bahwa aturan-aturan yang mengatur bagaimana suatu hukum-hukum informal, tingkah laku perbuatan, adat istiadat pada suatu wilayah tertentu, itu yang namanya institusi. Nah, dalam atau ditinjau lagi dari ilmu biologi, ekologi lingkungan, yang namanya institusi ini adalah sistem lingkungan, atau yang dinamakan institusi ini merupakan ekosistemnya dari makhluk hidup yang ada di suatu wilayah. Nah, kemudian kalau ditinjau dari bidang atau disiplin ilmu politik dan hukum, yang namanya institusi ini merupakan aturan main atau rules dan merupakan tindakan kolektif atau collective action. Artinya bahwa yang namanya institusi ini merupakan bagaimana proses alur yang dilaksanakan ya, aturan mainnya dan tindakan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ditetapkan ya. Nah, kita membicarakan institusi dari cabang ilmu ekonomi. Nah, dalam cabang atau disiplin ilmu ekonomi ini muncul suatu pemikiran mengapa kegagalan pembangunan ekonomi ini, atau apakah atau adakah hubungannya antara kegagalan pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan institusi. Di dasar pemikiran atau munculnya pemikiran kenapa dalam bidang ekonomi juga dibahas mengenai institusi. Jadi kegagalan pembangunan ekonomi ini seringkali bisa juga dikambing hitamkan karena kegagalan institusi. Lalu lahirlah suatu cabang ilmu ekonomi kelembagaan atau institutional economic. Nah, penekanannya dari analisis pengaruh atas biaya transaksi atau transaction cost terhadap pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya hak kepemilikan atau property rights dan pengelolaan sumber daya alam, atau di sini juga faktor produksinya. Juga termasuk ketidakseimbangan akses dan dalam hal penguasaan informasi atau asymmetric information. Kemudian juga perilaku opportunistic atau opportunistic behavior. Nah, jadi itu ya, bahwa kalau dalam lebih ekonomi ini lebih pada ilmu kelembagaan atau institutional economic yang mengedepankan pada analisis biaya transaksi transaction cost terhadap pembangunan ekonomi. Nah, di pembangunan ekonomi di sini hak kepemilikan property rights, penguasaan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi, ketidakseimbangan akses ya, penguasaan informasi atau asymmetric information, dan perilaku opportunistic atau opportunistic behavior.
Nah, yang namanya apa tadi, opportunistic behavior atau perilaku opportunistic ini, bahasa kita ini kayak menimpa kol, di mana di mana batang timbul di situnya umpat berumpat, anak tenggelam berlompat pulang. Nah, itu namanya dia perilaku opportunistic ini kurang baik juga lah. Yang namanya oportunis, orang tuh mencari keuntungan dengan tidak memperhatikan orang lain mengenai orang nih tenggelam lagi, terserah aja, yang penting seorang untung. Itu namanya oportunis. Jadi perilaku yang kurang begitu baik juga ya. Pengertian institusi ini ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa institusi ini pengertiannya pernah dikemukakan oleh Hayami dan Rutan tahun 1983. Yang namanya institusi ini adalah aturan dari suatu masyarakat atau organisasi yang memudahkan koordinasi di antara orang-orang di dalam masyarakat atau organisasi untuk saling berinteraksi guna mencapai harapan masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi titik beratnya kalau Hayami dan Rutan ini mengenai institusi ini aturan ya, aturan supaya mempermudah koordinasi dan berinteraksi. Kemudian Ostrom tahun 1986 mengemukakan bahwa institusi merupakan aturan dan rambu-rambu yang digunakan sebagai panduan bagi suatu anggota kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat, saling tergantung di antara mereka. Jadi tetap ya namanya institusi aturan. Jadi menitik berat pada aturan, adanya rambu-rambu. Jadi menjadi acuan ya kan, menjadi panduan dalam hal masyarakat ini berhubungan, saling mengikat dalam berinteraksi dan saling ketergantungan di antara mereka. Kemudian Ndabli dan Nugen tahun 1989 mengemukakan atau mendefinisikan bahwa institusi merupakan sekumpulan kendala yang mengatur hubungan perilaku antar anggota atau kelompok. Artinya kadangkala sebebas sekehendak dalam berperilaku dalam suatu anggota atau kelompok dalam suatu ikatan atau lingkungan atau sistem tertentu. Kemudian Acemoglu tahun 2004 mendefinisikan bahwa institusi ini adalah seperangkat aturan main yang dikumpulkan di dalam setiap interaksi ekonomi, politik, dan sosial. Jadi artinya di sini bahwa Acemoglu ini mengemukakan institusi ini merupakan wadah atau lingkungan dalam atau yang mana organisasi-organisasi hidup. Nah, jadi adanya lingkungan wadah lalu organisasi-organisasi ini bisa hidup karena adanya aturan main di dalamnya. Kemudian Douglas C. North tahun 1991. Nah, ini Douglas C. North ini tahun 1991 ini merupakan seorang pemenang Nobel di bidang ekonomi tahun 1993 ya. Ini mengemukakan bahwa institusi adalah aturan-aturan atau constraint yang diciptakan manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi dalam hal berpolitik, kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, jadi di sini aturan-aturan atau constraint tadi menjadi acuan. Nah, North di sini membedakan bahwa institusi ini merupakan aturan main atau rule of the game. Organisasi inilah pemainnya atau the playernya ya. Nah, aturan main ini
bisa informal. Di aturan main informal ini misalnya kebiasaan, adat istiadat, tradisi yang berlaku, eh, misalnya apa perbuatan yang dianggap tabu. Ini kan informal nih kan. Nah, ini pada suatu wilayah atau suatu daerah yang menjadi kesepakatan turun menurun, maka ini berlaku. Apabila ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan adat yang berlaku turun temurun pada suatu wilayah atau suatu daerah tersebut. Nah, kemudian aturan main di sini itu yang informal, ada juga yang formal. Nah, formal ini misalnya sistem konstitusional. Jadi aturan itu jelas ditetapkan ya. Hukum, hak kepemilikan. Nah, jadi kalau formal ini lebih pada konstitusi, aturannya ini ditetapkan jelas oleh suatu negara atau pemerintahan. Jadi hukum, hak kepemilikan ini diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjaga tatanan kehidupan masyarakat, untuk mengatur pola aturan tatanan kehidupan masyarakat. Nah, pelanggaran terhadap aturan formal ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Misalnya kepemilikan narkoba, kan ada aturannya. Pengedar berapa hukumannya, pemakai berapa. Jadi ditetapkan dengan dengan adanya aturan formal tadi, apabila didapati misalnya pemakai berapa tahun hukumannya, pengedar berapa tahun. Nah, ini jadi jelas. Jadi penegakan konstitusi aja lagi kalau dalam formal ini. Jadi langsung atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai undang-undang. Apabila ini maka hukumannya sekian tahun. Nah, jadi kan itu jelas ya. Rodrik pada tahun 2003 mengemukakan fungsi dari institusi. Jadi ada 4 fungsi institusi. Yang pertama ini untuk menciptakan pasar atau market creating. Dalam hal ini, institusi ini melindungi hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak. Dengan adanya institusi, lalu seseorang yang memiliki yang ampunnya itu akan dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Apabila ada kontrak perjanjian, maka juga akan dilindungi dengan adanya institusi. Jadi KKWA yang memutus sepihak tidak bisa jadinya kan, karena dilindungi oleh institusi. Kemudian yang kedua, fungsi dari institusi menurut Rodrik ini untuk mengatur pasar atau market regulating dalam hal mengatasi kegagalan pasar. Nah, jika kegagalan pasar ini bisa terjadi atau menyangkut eksternalitas, kondisi luar dari pasar tersebut. Kemudian skala ekonominya atau economic scales. Kemudian ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi. Misalnya di sini lembaga-lembaga yang mengatur telekomunikasi, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Jadi ada aturan market regulatingnya. Kemudian yang ketiga dari fungsi institusi yaitu dalam hal stabilitas pasar atau market stabilizing. Ini menjaga tingkat inflasi supaya jangan sampai rendah atau menurun. Kemudian meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi. Jadi supaya
kondisi ekonomi secara makro, secara luas ini jangan sampai terjadi turbulence, goncangan yang terlalu kuat. Kemudian mengendalikan krisis keuangan, misalnya dengan adanya bank sentral yang mengatur arus lalu lintas peredaran keuangan. Kemudian juga sistem devisa, kemudian otoritas moneter fiskalnya ya. Nah, kemudian yang keempat dari fungsi institusi menurut Rodrik dalam hal melegitimasi daripada pasar atau market legitimizing. Nah, di sini lalu bisa dengan adanya institusi ini dibuat dalam hal perlindungan sosial, asuransi, kemudian mengatur redistribusi, artinya bagaimana proses jalur mendistribusikan, menyalurkan atas suatu barang, produk atau jasa tersebut, lalu diatur sedemikian rupa. Apabila kurang cocok, kurang memadai, diatur kembali bagaimana proses pengaturan dalam hal penyaluran ini supaya bisa lebih baik. Kemudian juga yang termasuk dari fungsi institusi dalam hal melegitimasi pasar ini yaitu mengelola konflik ya. Misalnya konflik yang bisa terjadi dalam hal sistem pensiun dari pekerja atau karyawan, kemudian dalam hal pengelolaan, penggunaan, pembagian dari dana sosial yang merupakan kewajiban dari perusahaan. Jadi untuk perkuliahan ekonomi pembangunan 2, materi institusi dan fungsinya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.